Jadi di sini katanya Yuka dibilang masuk ke kamarnya Jisung. Yuka tahu mereka di lantai berapa aja enggak loh guys. Halo semuanya, I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang lagi heboh di Indonesia, yaitu tentang beberapa orang yang disebutkan sebagai sasengnya NCT. Dan mereka juga sudah memberikan klarifikasi, dan dikarenakan hal tersebut banyak dari netizen yang juga meminta agar orang-orang yang sudah menuduhkan mereka ini adalah saseng itu segera meminta maaf kepada mereka. But anyways, sebelum kita bahas tentang ceritanya bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share juga kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu bahwa NCT Dream itu menjadi salah satu grup yang tampil di Alobank. Dan kalau nggak salah mereka itu tampil di hari pertama. Mana nih suaranya dari kalian sudah menonton bagaimana penampilan NCT Dream di Alobank Festival? Tolong komen di kolom komentar. Dan tidak hanya NCT Dream, tapi ada juga Red Velvet yang tampil di Alobank Festival. Tapi untuk Red Velvet itu tampil di hari kedua nih guys. Waduh, jadi iri ya sama orang-orang yang sudah nonton festivalnya. Karena kemarin pas aku lihat di TikTok ataupun di platform sosial media lainnya, itu benar-benar kayak asik banget gitu. Jadi pengen ikutan gitu ya kan. But anyway, nasib berkata lain. Nah guys, berbicara tentang NCT Dream, salah satu yang menjadi topik perbincangan hangat beberapa waktu lalu adalah ada beberapa orang di sini yang dituduhkan menjadi saseng. Dan mungkin ada dari kalian yang belum paham dengan saseng, aku akan jelasin sedikit. Tapi kalau kalian sudah merasa paham, bisa di skip untuk penjelasan mengenai saseng fans ya. Nah, di Korea Selatan sendiri, saseng ini dikenal ataupun disebutkan sebagai penggemar yang sangat terobsesi dengan idol K-pop ataupun beberapa tokoh publik yang lain. Nah, dikarenakan mereka itu terobsesi, mereka itu akan melakukan berbagai cara untuk bisa dekat dengan idol ataupun tokoh publik tersebut. Dan biasanya mereka itu kerap kali melakukan yang namanya pengutitan. Dan pengutitan yang mereka lakukan ini tidak hanya ke tempat-tempat publik yang biasa dikunjungi, tapi kerap kali juga ke tempat-tempat pribadi. Contoh kayak kamar hotel, dan bahkan ada juga yang sampai diikutin ke kamar mandi. Dan kalau nggak salah ada juga si member dari WB yang sampai diikutin ke WC gitu. Iya nggak sih? Aku pernah baca loh dan juga sudah ngebuat video tentang hal tersebut juga. Berbicara tentang orang-orang yang sudah disebutkan sebagai sasengnya NCT di Indonesia, ternyata mereka dicap sebagai saseng dikarenakan mereka itu dianggap sudah mengikuti NCT Dream hingga ke hotel yang mereka singgahi. Terlihat dari postingan Instagram story berinisial J dengan beberapa temannya berselfie mirror dengan caption "numpang pipis doang kok". Dan melihat hal tersebut tentu ini juga membuat para penggemar menjadi geram dan juga agak gimana gitu ya kan. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan ini juga dianggap sebagai perilaku pengutitan yang sudah termasuk dalam kategori saseng fans. Dan banyak dari penggemar yang juga khawatir bahwa ini yang akan membuat para member dari NCT Dream mungkin tidak nyaman dan juga agak risih seperti itu. Dan pada akhirnya salah satu dari mereka di sini sudah angkat suara dan juga memberikan klarifikasi. Adapun untuk klarifikasi dari mereka adalah seperti yang berikut ini. Coba kita lihat dan juga baca bersama-sama ya. FYI atau untuk informasi aja, aku sama teman aku emang nginep di sini loh ya, atau di hotel ini. Dan ya nggak numpang pipis doang gitu. Karena kita kan semua semalam udah capek di perjalanan. Soalnya rumah kita juga jauhan gitu. Dan ini pun aku diajak nginep nih sama teman aku yang NCTzen. Karena banyak yang salah paham. Untuk story aku yang sebelum ini tuh posisinya aku lagi duduk di lobby dan lagi nungguin teman aku buat check out gitu di hotel dan mau pulang juga. Nah, kita juga sama sekali nggak ada niatan loh buat nungguin Dreams. Terus tiba-tiba aja dia lewat gitu. Dan pada Instagram story-nya ia juga menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak menguntit para member NCT Dream. Ia juga ngambil foto dari jauh dan bahkan tidak ngejar-ngejar member dari NCT Dream. Adapun untuk pernyataan lengkapnya adalah seperti yang berikut ini. Coba kita baca pelan-pelan. Aku pun ngepen-camnya dari jauh sih, dan aku juga nggak ada barbar sih ngejar sampai ngedeketin dan nyakitin dia nggak. Kenapa pada marah-marah di direct message request saya sih dikatain saseng lah dan segala macam hujatan juga ada. Nah kalau kita nginep tujuannya kan kita buat ngegedor-gedor kamarnya Dreamies atau nyari kamar yang sebelahan sama mereka, barulah kalian boleh ngomong kayak gitu. Lah ini semalam kita bawa di sini dan kita mau pulang loh. Tiba-tiba dia lewat, terus aku ngeliat teman aku ngeluarin HP, jadilah ikutan ngepengkem juga. Kendati demikian, banyak dari netizen yang merasa tidak percaya apa yang dikatakan oleh CJ. Bahkan guys, di sini ada juga dari fans yang juga turut membuktikan bahwa mereka sebenarnya ikut datang ke bandara saat member NCT Dream baru saja mendarat di Indonesia. So guys, dengan adanya hal ini banyak dari orang-orang yang terlibat dalam story tersebut itu juga mendapatkan banyak sekali hate comment dari netizen. Bahkan ada juga akun protek di sini yang sudah membagikan tentang mereka dan juga membuat mereka itu mendapatkan banyak sekali
sekali hate comment. Dan pada akhirnya salah satu dari orang yang disebutkan sebagai Saseng juga kembali speak up dan juga menceritakan apa yang terjadi. Dan coba kita baca bagaimana pernyataannya. Hai teman-teman, sepertinya di sini banyak banget nih kesalahpahaman ya. Maka dari itu, Yuka Senin akan berpelaporan ke kantor polisi. Jadi di sini katanya Yuka dibilang masuk ke kamarnya Jisung. Yuka tahu mereka di lantai berapa aja enggak loh guys. Yuka pertama akan berpelaporan surat pengantar untuk membuka CCTV hotel dan juga Bank BCA Sabang SCBD. Dikarenakan di hari kejadian Yuka bolak-balik hotel dan juga bank. Karena ada transaksi kerjaan, jadi nanti bisa tahu juga. Nah selama di hotel, Yuka di mana dan ngapain aja. Begitu pula CCTV di bank. Yuka lagi kumpulin semua bukti untuk laporan polisi, menyebar berita palsu, ancaman kekerasan, bahkan kematian, dan juga masih banyak lagi. Yuka akan klarifikasi semuanya dengan bukti CCTV yang ada. Terima kasih untuk semuanya, semoga semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Dan buat teman-teman yang baru tahu Yuka ataupun baru follow Yuka, saya itu adalah seorang penyintas cancer dan baru dinyatakan sembuh oleh dokter bulan Maret lalu. Alhamdulillah. Saya kadang minta teman-teman saya buat main ke rumah ataupun cuma sekedar ketemuan aja. Karena dalam 1 tahun kemarin saya hanya berkutik di rumah sakit. Kadang kita juga nginep di hotel untuk sekedar staycation. Mereka juga semua menyayangi saya. Niat kemarin untuk nginep di hotel itu dikarenakan mau staycation doang sih. Dan juga ada urusan kerjaan. Kalau kemarin kalian lihat foto saya dan rambutnya, itu hanya wig. Rambut saya belum tumbuh panjang, tapi lumayan sekarang sudah tidak botak. Terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah percaya sama saya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang hate saya dan doa jeleknya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, sehat, bahagia, dan rezeki yang melimpah. Dan bahkan guys, untuk Kak Yuka ini sudah menyertakan bagaimana video TikTok seperti itu. Video TikTok ini seperti kayak membuat sebuah statement yang berujung pada fitnah. Dan untuk akun TikToknya itu menuliskan pada gila semua nih, Sasengnya, NCT Dream kayak gitu-gitu. Dan untuk Kak Yuka bilang, tolong ya bantu report atau bantu apapun ke akun TikTok ini ya, gitu guys. Oke, jadi buat kalian yang sudah menyebarkan informasi palsu tentang Yuka, terutama akun-akun TikTok tadi, itu bakal ditindaklanjuti. Karena ini juga sudah termasuk pencemaran nama baik. Dan ya memang sudah ada undang-undang ITE yang mengatur tentang hal tersebut. Ini juga kasusnya bukan kasus pilih lagi karena sudah berujung pada fitnah, yang mana dendanya juga menurut aku lebih banyak seperti yang aku baca kemarin. Dan guys, selain itu Kak Yuka kembali menuliskan sebuah postingan di Instastory-nya. Postingannya seperti ini. Untuk akses card di Hotel Bintang 5 itu hanya bisa mengakses di lantai kamar yang kita dapat dan juga di public area saja. Jadi misalkan kemarin kan Yuka dapat kamar lantai 15. Jadinya Yuka cuma bisa ke lantai 15 doang. Dan untuk lantai yang open public seperti lobby, restoran, swimming pool, gym, dan juga area public yang lain. Habis itu di sini Kak Yuka itu seperti memberikan bukti-bukti transaksi seperti itu dari Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga berbagai lainnya. Jadi sini ada seseorang yang mungkin memberikan komentar seperti itu, yang untuk kotak warna hitam ya. Transaksi apa transaksi, setidaknya kalau memang ada urusan apapun itu ketika kakak sedang di tempat yang sama dengan Dreamis, janganlah gitu diekspos gitu. Gak semua ngertiin kakak kalau lagi ada urusan. Tapi kok kalau ada urusan kok ke tempat hotel yang di dengan Dreamis bareng teman-temannya, malah gak cuma 1 ataupun 2 orang lagi. Habis itu dibalas lah nih, iya maaf nih karena terlalu mengekspos ketika saya di hotel, tapi tidak mengekspos waktu saya lagi kerja. Baru disambung lagi, intinya saya dan kakak punya perusahaan dan 2 hari itu ada transaksi mau sewa kapal tongkang. Jadi memang harus deal, ketemu sama orangnya dan melakukan payment. Limit bank tersebut jika TT pakai Inet hanya bisa 250 juta. Makanya transaksi harus di teller. Makanya kenapa bolak-balik hotel dan juga bank. Maaf bukannya Yuka mau flexing ya, tapi memang kerjanya ini. Dan teman-teman bisa lihat tanggal dan juga jam transaksinya. Oke, ini kecil banget tulisannya, but anyway kita bisa baca. Kapel di sini sebagai accounting dan juga cariin kita tongkang yang bisa kita TC. Makanya kenapa ada dia? Nah, kalau untuk yang JJ sama Chani, mereka semua sebelumnya itu sudah nginep di rumah saya. Jadi ya sekalian aja gitu saya ajak. Kalau nanti sudah kerja dan juga meeting di hotel ataupun meeting dimanapun, pasti akan paham juga. Bener sih, kalau orang yang udah kerap kali berbisnis dan juga punya banyak koneksi seperti itu, ya dapat paham gitu apa yang dilakukan oleh Kak Yuka sama teman-temannya. Well guys, yang dapat aku simpulkan di sini adalah kalau aku melihat dari sudut pandang fans ya, tentu para fans juga merasa bahwa oh mereka Saseng gitu, mereka ngutip Saseng gitu. Karena seperti beberapa kasus yang aku bahas gitu, kebanyakan kasusnya mirip gitu. Contoh deh kayak kasus terakhir kali
Sasengnya Minhyun misalnya. Sasengnya Minhyun itu bahkan ngikutin Minhyun ini ke beberapa tempat loh guys, pas saat Minhyun itu lagi liburan dan juga diposting di sosial medianya. Habis itu untuk NCT Dream dan juga para member NCT kan Sasengnya emang parah banget ya. Jadi untuk para fans itu emang agak trauma juga dengan yang namanya Saseng. Jadi di saat ada tindakan-tindakan seperti ini, banyak yang merasa bahwa oh Kak Yuka sama teman-temannya Saseng gitu. Karena mereka kan juga tidak terlalu tahu gitu loh bagaimana Kak Yukanya, bagaimana latar belakang Kak Yukanya, dan juga apa yang dilakukan oleh Kak Yuka di sana. Ini yang membuat mereka pertama kali melihat foto itu, oh my god, mereka ngikutin para member NCT Dream. Jadi untuk pemikiran seperti ini kemudian di-share. Habis di-share, yang lain juga berpendapat yang sama. Dan ini pun menjadi boom dan bahkan dibagikan oleh account Protex seperti itu. Namun di sisi lain, untuk Kak Yuka juga pasti merasa sangat tersinggung dan juga pasti marah dan juga geram serta tersakiti. Kenapa? Karena kalau kalian lihat bagaimana story dari Kak Yuka dan juga mungkin story dari teman-temannya yang lain, itu banyak banget yang hujat mereka dan juga memberikan banyak sekali komentar-komentar yang buruk kepada mereka. Aku tahu kalian sebagai penggemar di sini hanya ingin memproteksi idol favorit kalian, tapi cara yang dipakai biasanya salah gitu. Jadi di saat pengen memproteksi itu sebenarnya bisa menggunakan kata-kata yang bagus dan juga baik. Tidak selamanya loh kita itu bisa menggunakan kata-kata kasar. Tapi dengan kata-kata baik ataupun ditanyakan, ya lebih baik ditanyakan dulu kan, diklarifikasikan dulu sama kakaknya gitu ya kan, daripada langsung menghujat dan juga menghakimi. Jadinya besar dan bahkan juga sudah masuk portal-portal berita seperti itu. Dan aku juga bahkan tidak tahu apakah pembelaan ataupun klarifikasi dari Kak Yuka terbaru ini akan juga masuk ke dalam portal berita. I don't know about that. Seharusnya sih masuk ya, karena untuk berita mereka yang jadi Saseng aja masuk. Masa sih berita tentang mereka yang tidak menjadi Saseng nggak masuk? Agak sangat disayangkan mengenai hal tersebut. Intinya adalah lebih bijak dalam bersosial media, baik itu mengunggah ataupun memberikan komentar. Dan guys, pada akhirnya salah satu akun Protek, di sini ada akun Proteknya Jisung, itu juga sudah meminta maaf mengenai kekeliruan dan juga kesalahpahaman tersebut. Adapun untuk pernyataan maaf dari mereka adalah seperti yang berikut ini, coba kita baca bersama-sama. Halo, ini adalah Jisung Protex. Kami ingin memberikan klarifikasi tentang sesuatu yang kami unggah pada tanggal 20 Mei 2022 mengenai isu yang menyebutkan nama @J Han Marsha, @Cha Birchongin, @Miracle Sweldo dan juga @Pauline Felicia. Mereka juga telah memberikan klarifikasi bahwa mereka bukanlah Saseng. Mereka juga memesan hotel sebelum anggota Dream tiba di Indonesia. Dengan postingan ini kami juga sangat ingin meminta maaf kepada mereka tentang tweet kami. Kami juga telah menghapus tweet dan juga meminta Anda untuk semua berhenti melemparkan kebencian kepada mereka. Kami juga telah mengirimkan permintaan maaf kami kepada mereka melalui direct message di Instagram. Kedepannya kami juga akan pastikan untuk memeriksa semua kebenarannya terlebih dahulu sebelum mempostingnya di media sosial. Sekali lagi kami ingin meminta maaf kepada siapapun yang telah terluka oleh tweet kami. Kami akan hiatus untuk sementara waktu untuk merenungkan kesalahan kami. Terima kasih. Well, itu adalah pernyataan ataupun permintaan maaf dari mereka mengenai apa yang terjadi baru-baru ini. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm so Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan ya mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.